Nona Wu, Wuchen baru saja kembali dari kota Shanghai. Hari ini rasanya tidak masuk akal untuk tidak pulang, bukan? Memangnya dia mau kemana lagi? Aku bisa tinggal, mari kita pulang, kata Wuchen. Harusnya aku kembali ke rumah suamiku. Lalu itu artinya aku bisa bermalam lagi bersama suamiku. Aku juga bisa pergi ke rumah Wuchen kan? Oh, itu jika saudara King Ying juga ingin pergi ke sana. Ini tidak cukup memalukan sekali, batin Kian. Biar aku tebak, itu menjadi semakin buruk bukan? Menyebalkan sekali. Cepat katakanlah. Di sini Nona Wu mendesak Wuchen, dia mau tidur di istri yang mana? Ya, kita harus pulang dan istirahat lebih awal. Siode baru saja tiba di Donghai dan Rubing serta aku perlu pengaturan berapa hal. Oh, rupanya begitu nampaknya. Dua wanita pun malu-malu ngeong. Sampai jumpa di lain waktu. Ayo berangkat dulu tapi sayang, jangan lupa istirahat malam ini. Hei, si King Ying dan Sin Sin sepertinya sudah tidur. Besok mereka akan menyewa rumah sendiri. Masalah utamanya adalah COD. Dia mungkin harus tinggal di rumah untuk sementara waktu. COD, jangan sungkan-sungkan di sini, mandilah dulu. Kata Wuchen, aku setuju dengan pengaturan apapun yang kamu buat. Oke, rupanya COD pun menurut aja dengan ucapan Wuchen. Di sini, namun semakin larut, adegan emoji pun terjadi di sini. Tuanmu, jangan berlebihan seperti itu dong. Membuat aku juga kepengen, batin Jose. Cih, padahal guru tidak begitu gairah denganku saat itu. Apa yang dia pikirkan? Dan pagi pun menjelang. Permisi, apa ini Nona Sung Er? Aku mengalihkan maaf mengganggumu. Sungguh selebritian mengalihkan. Putri dari kubu Shuangxing saat aset melebihi 100 miliar yuan memulai debutnya pada usia 17 tahun, menyapu industri musik Tiongkok pada usia 19 tahun dan menduduki puncak di usia 24 tahun. Pemimpin di balik transformasi mengalami yang saat itu. Di sini admin jelaskan itu Menglen adalah sebuah marga ya bro. Kalau nonaan apa kamu benar-benar mencariku? Batin Xingxian. Ya, Nona Song, aku sangat menyukai lagumu. Aku penasaran apakah kamu sudah mendatangani kontrak dengan suatu perusahaan. Jika belum, aku ingin mengundangmu ke perusahaanku dan berharap kita bisa saling berdiskusi. Tentu saja aku bisa. Ada hal lain yang ingin aku tanyakan kepada Nona Song. Apa kamu bertemu dengan Tuan Wuchen? Aku tidak yakin. Apakah kamu bisa membantu memperkenalkanku kepadanya? Dia sangat luar biasa dan aku juga ingin mengenalnya. Nona An, aku akan menghubungimu setelah berdiskusi dengan seniorku Tuan Wuchen. Senior, sesuatu besar akan terjadi. Ma, aku akan keluar sebentar untuk bertemu seseorang. Apa yang terjadi dengan penulis lagumu? Tuan Wuchen, kamu sangat heboh. Ma, aku tidak bisa mengatakannya untuk saat ini. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Aku ingin melihat ada apa masalahnya. Ma, ini senior Wuchen yang kuceritakan padamu. Dia juga di Universitas Donghai. Dia baru lulus tahun ini. Anjir, mamanya langsung ketemu dengan Wuchen gacuannya. Tapi di sini, mamanya tidak berpura-pura atau tidak mengenal putrinya di hadapan Wuchen. Senior, ini ibuku. Dia mendengarkanku berkata kalau lagu yang kamu tulis untukku menjadi populer dan bersikeras untuk bertemu denganmu. Halo Tuan Wu, aku Wu Yurong. Halo Nyonya Wu, namaku Wuchen. Senang bertemu denganmu. Xiao Wu, berapa umurmu? Umurku 22 tahun. Oh, 22 tahun lebih tua dari Xuxuan. Kau pemuda yang cukup tampan. Apa kau penduduk asli Donghai? Anjir. Sampai segitunya ini ibunya. Ya, aku dari kota kecil. Apa
keseharianmu. Oh, Bu, apa kamu mau memeriksa keadaan rumah tangganya? Mengapa kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu? Aku ada urusan yang perlu diselesaikan dengan seniorku. Senior dua lagu jiwa antagonis dan lagu untukmu sangat populer, jadi aku bawa kontraknya. Rupanya di sini ibunya Song ini atau namanya Wu Yurong ini sangat tergila-gila dengan Wuchen. Senior, silahkan lihat, aku akan pergi kamar dulu. Sepertinya dia sengaja. Apa kamu ingin mendengarkanku meninggalkan Xiao Wu atau kamu ingin aku memanggilnya suamiku? Tentu saja. Apa? Kamu pergi menemui Li Roping kemarin, tapi kamu bersikap dingin hari ini. Aku tidak terima. Bener saja. Di sini, Nona Wu cembokur sama Li Roping. Ya, kembalilah duduk. Aku harus berhati-hati agar dia tidak ada yang melihatmu. Susuan sedang di kamar mandi. Tidak apa-apa, kita berdekatan. Ma, senior, kalian sedang apa? Begitu datang terkaget-kaget. Susuan, biar ku jelaskan. Aku tidak ingin mendengar apapun. Kakak Rong, ada dengan kulitmu itu. Rupanya di sini kedua kepergok. Kita harus mengatur ulang semuanya demi dua ibu anak itu. Mari kita ngobrol santai, jangan khawatir. Hari ini berikutnya kamu tidak perlu mengalami ini. Sepertinya hari ini adalah hal sial untuk terjadinya hal seperti itu. Mari kita selidiki dan lihat apakah ada yang perlu diperhatikan. Kemudian Wuchen memutar waktu dan beberapa jam kemudian, benar saja, selain insiden yang melibatkan kakak Rong dan Siwan, ada hal lain yang sungguh hari yang buruk. Di sini, Wuchen meriset semua waktu dan menyelidiki apa yang terjadi. Apa kamu ingin mendengarkanku memanggilmu Xiao Wu atau kamu ingin memanggilku suamiku? Tentu saja. Wuchen kembali ke titik itu di mana waktu itu waktu krusial. Kamu hanya punya waktu 3 detik, kakak Rong. Duduklah, percayalah, jika tidak kamu akan menyesalinya. Kenapa? Ada apa? Isyarat mata untuk berhenti. Aku ingat ada sesuatu yang cukup penting untuk diberitahu kepada senior cepatnya. Aku tidak jadi ke kamar mandi. Rupanya mereka tidak bermesraan di mata anak sisian. Rupanya di sini Bu Yurong pun kaget dengan datangnya susuan putrinya. Putri hampir memergokiku sedang duduk di pelukan Wuchen. Tapi bagaimana Wuchen bisa tahu? Merasakan hal masa depan ini sangat aneh. Apalagi yang bisa aku bantu? Senior Wu, apa kamu tahu Anne McLan, Sang Magic Queen dan Angel Lan? Dia ingin mengontrakku dan juga ingin mengontrakmu. Menggelan. Aku ingat dalam siklus reinkarnasi 1000 tahun cukup bermasalah untuk berkembang bersamanya. Lupakan saja, apa seharusnya datang akan selalu datang. Batin Wuchen. Senior, apa aku boleh memberikan nomor teleponmu kepada An Menglan? Tolong jangan menolak, oke? Bisakah kita mendatangi kontrak bersama? Susuan, apa kamu tidak perlu mendiskusi denganku tentang masuk ke perusahaan? Ma, kamu jangan kekanak-kanakan. Biarkan aku mendatanganinya, aku janji. Kalau aku tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan komersial dan menganggap serius musik itu tidak akan mempengaruhi pelajaranku. Ma, tolong mengertilah. Baiklah, tapi aku harus tahu persis apa yang sedang terjadi dalam setiap prosesnya. Ya, sayang mama, I love you. Senior, sekarang tergantung dirimu. Nona Song, tidak masalah. Demi dirimu aku bisa memberinya nomor teleponku. Tapi aku tidak punya rencana untuk melakukan debut. Oke, aku pergi dan menelpon An Menglan dulu. Kalau tunggulah sebentar. Susuan sudah pergi lagi. Apa dia akan muncul di belakang kita hanya dalam beberapa detik? Kakak Rong,
Yang ingin kukatakan adalah sebaiknya jangan duduk di pelukanku. Suamiku, bagaimana kamu bisa menjadi seorang peramal? Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu ingin tahu dariku? Lupakan apa lupakan sajalah. Bilang saja pada Nona Song jika dia ingin membuat janji lain kali untuk sebuah lagu. Dia harus mengirim pesan langsung. Ada urusan penting yang harus jadi kurus. Jadi aku akan pergi dulu. Pria yang sepertinya punya kekuatan misterius ini sungguh mengesankan. Berpindah tempat di Pondok Tua di Guadong Apartemen Luan Distrik Xincheng. Tuan Wu, di manakah dia? Dia di dalam Tuan Wu, silakan ikut. Jiang Chuan, karena aku di sini, kau tidak akan bisa melarikan diri atau mati tanpa izinku. Aku menyarankan kamu untuk pasrah saja padaku. Roni, permintaan yang aneh. Sebelum mereset, aku ingin mencobanya dan melihat apakah ada situasi lain yang tidak diinginkan, tapi malah menemui Jiang Chuan yang melarikan bundir. Itu adalah berkah tersembunyi. Kecelakaan kakak Rong pada akhirnya membantuku. Bagaimana bisa dia tahu kalau aku mengkil bunuh diri dan tidak membukan masalah pada tuan muda? Aku mendengar kalau Wu Chen adalah orang yang aneh, tapi tak kusangka itu seaneh ini. Batain Jiang Chuan. Hei Juang Chuan, diri Lengping dan Rewetai ingin kau sinu sekarang. Pilihan terbaikmu adalah kerjasama denganmu. Kamu tidak diterima di mana-mana, hanya diriku saja yang menerimamu. Wu Chen ingin aku mengkhianati tuan muda. Bagaimana bisa aku menjamin kalau dia mendapat informasi itu dia akan mampu melawan tuan muda dari keluarga Ding? Jika tidak bisa, lalu bagaimana keluargaku bisa bertahan di masa depan? Lagi pula, sulit bagi istrimu dan anakmu yang berada jauh di Amerika untuk menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Selama aku menelpon mereka, bisa sinu dalam kecelakaan sekarang, atau kau masih lebih suka mereka jatuh di tangan Ding Ruilong? Tidak ada seorang pun di keluarga dia yang mengetahui alamat istri dan anakku. Tapi dia juga punya koneksi seperti itu. Jika aku tidak mengkhianati tuan muda, istri dan anakku mati di tangan Wu Chen. Setelah mengkhianati tuan muda, tidak akan sulit bagi tuan muda menggunakan kekuatan keluarga Ding untuk menemukan istri dan anakku. Ternyata seperti ini rasa hidup, sulit mati pun enggan. Aku akan mengulangi lagi, Chuang Qian. Antara Ding Ruilang dan aku, salah satu harus sinu. Kau hanya perlu yakin bahwa aku pemenangnya. Rupanya Wu Chen merekam kejadian antara laki dan perempuan ini. Aku harus kembali Lohan. Sudah kembali ke rumah, jika tidak kembali dia akan curiga. Dia bertanya padaku tentang hal ini terakhir kali. Apakah dia mencurigaimu? Bukan itu, dia hanya bertanya dengan santai, bagaimana dengan istrimu? Apa dia masih memeriksamu? Kau bisa membayangkan terakhir kali kami bertengkar, aku menampar wajahnya dan sekarang dia bersikap baik. Dia tidak mencurigaiku kan? Tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Berhenti berbicara, ayo kita pasang dan kita berangkat ke hotel nanti. Kenapa kamu tidak bisa bersikap sopan sekali? Bukankah kamu menyukai kurang kesopananku? Haha, aku sudah merekam pertemuan rahasia mereka berdua. Ini hari yang sibuk, selanjutnya saatnya bertemu saudara Lai. Wade, karena Rubing sudah berangkat kerja, aku akan segera menjemputmu. Kamu akan menemuiku di Manor Zenzen untuk mengurus beberapa pekerjaan rumah. Tuanmu, silakan duduk. Ayah baptisku ada di atas, baru saja menjawab panggilan telepon dan akan turun sebentar lagi. Di sini artis cantik Tua Manying nongol lagi di komik ini. Tahu Manying, semua orang di sekitar tuanmu itu kaya atau terpandang. Luar biasa, kata Xiaode. Tuanmu, silahkan tehnya. Oke, aku tidak ingin membicarakan masalah ini lagi denganmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Adik junior, kamu udah di sini. Saudaraku, siapa gadis cantik ini? Saudara Le, kenalkan wanitaku Zhong Suade.
Oh, adik perempuan. Bu, biarkan Manying mengobrol dengan adik perempuan saudaraku. Mari kita bicara di ruang kerja. Baiklah, aku diskor dari lingkaran hari ini. Ding Ruilong dan Leo satu kelompok dan mereka bekerjasama untuk menangani diriku. Ding Ruilong ingin memanfaatkan kekuatan grup Hang Fu keluarga Lemu. Dia akan muncul juga mencoba mendekatimu juga. Saudara Le, karakternya adalah bertaruh pada kedua belah pihak. Bagaimanapun jika dia adalah pria yang ingin menjadi tak terkalahkan selamanya. Kebetulan aku merekam video tadi sore. Aku yakin ini pasti bisa membantu saudara Le menyelesaikan masalah ini. Oh, bro, video apa itu? Saudara Le ternyata dia tidak tahu kalau lihat saja di sini. Ini, bro, ini benar-benar menyelamatkan hidupku, kata Leo. Rupanya di sini baru terungkaplah siapa yang direkam Wuchen. Orang ini adalah wakil manajer umumku, kata Xiaobo. Setelah aku diskor, dia tergabung jawab atas operasi perusahaan. Wanita ini adalah istri Huang Xilin. Naruhodo, rupanya hubungan mereka seperti itu. Saudaraku, kami pasti tahu Huang Xilin, bukan? Dia adalah salah satu pemasok jangka panjang grup Hangfa dan ketua elektronik Xiuru Donghai, Lau Hui Hui Hua Xilin. Dia adalah teman Leo Yu. Tapi ketika aku pergi ke Donghai, aku untuk menyamar sebagai orang tidak berguna. Dia tidak meremehkanku dan sangat tulus terhadapku. Jadi kami menjadi teman. Dialah yang menghubungiku saat aku memasuki rumah, mengatakan kalau aku merepotkan bagi orang yang mendukung kosmetik Huang Chai, membujukku untuk memutuskan kontrak. Namun aku tahu kalau bujukan dan pengaguhan yang dilakukan oleh Luo Hu sebenarnya disebabkan oleh tekanan Lei Yu. Rupanya ceritanya agak berbelit-belit ini, bro. Satu hal lagi, saudaraku Ding Ruilong berkata dia ingin datang ke Donghai untuk ngobrol denganku. Katanya, kerugian akibat prestasi akan dikompensasi oleh keluarga Ding. Ding Ruilong masih belum mau menyerah juga. Dia hanya ingin merusak manfaat kosmetik Huan Chai. Jika dikungkungkan hancur dan kinerjanya menurun, dia bisa menang atas Rui Bing. Saudara Li, harus kukatakan kalau langkah ini bagus datang untuk melambaikan wortel setelah Leyu menggunakan tongkat. Apa? Sial, kenapa kita harus menghibur mereka, bro? Apa yang telah dijanjikan kepada banyak orang, tidak seorang pun akan merusaknya. Mereka ingin memperlakukanku seperti monyet. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Nona Zhong Saude, kenapa sepertinya kamu tidak rela melepaskannya? Sudah berapa lama kamu bersama Tuan Wu Chen? Belum lama ini, belum beberapa hari. Pacar Tuan Wu Li Robing bukankah orang yang mudah bergaul? Jadi Nona Zhu, kamu harus berhati-hati. Oh, Nona Li adalah orang yang hebat kok. Dan dia juga baik padaku. Sambil menjawab sambil terbata-bata. Nona Zhong, melihatmu seperti ini mengingatkanku pada diriku sendiri ketika aku baru mulai mengikuti ayah baptisku. Kamu tidak boleh seperti ini, batin. Udah, selalu sabar dan berhati-hati, sebaiknya proaktif dan tangkap peluang dengan tanganmu. Lebih mudah untuk menangkapkan hati pria dengan cara itu. Di sini rupanya mengajari Saudi bagaimana mengupas alat tempur dan diperagakan sebagai pisang. Bagaimana cara menegangkan hati pria? Jangan dengan omong kosong di internet. Ini bukan tentang memasak. Sebaliknya ini seperti musik.
Ada banyak sekali poin penting yang bisa kamu pahami hanya dalam satu kata. Bagaimana menurutmu? Anjir, ini mengajari COD bagaimana caranya. Anjir banget. Dan di sini COD pun malu-malu ngeong dan dia mulai paham caranya. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita seperti ini. Aku akan mengajarimu lebih banyak lagi tentang cara servis senjata nuklir. Baiklah. Ayo, ayah baptisku sekarang ada di depan pintu. Sekarang kita lihat siapa yang datang. Rupanya di sini orang tadi yang direkam Chen diperlihatkan. Itu Lau Ho. Wang Xing ada di depan pintu. Tadi dia bilang dia ingin bertemu denganku, tapi aku bilang aku tidak punya waktu. Jadi dia malah datang ke tempatku. Dia masih emosional saja, kata Wu Chen. Bro, video itu apa kamu berencana untuk perlihatkan padanya? Bukankah lebih baik menunjukkannya secara langsung? Benarkah tidak ada buruknya tentang itu? Huang Silin sendiri juga tidak bersih. Hahaha. Aku juga berteman dengannya selama 10 tahun. Aku benar-benar tidak tahu dia punya wanita lain. Wanitanya lebih dari satu, tapi dia dan istrinya lelah mendatangani perjanjian pernikahan. Jika salah satu dari mereka selingkuh setelah menikah, orang tersebut harus meninggalkan rumah tanpa apapun setelah perceraian. Itulah perjanjian antara keduanya. Wow, nilai pasar Sirius Elektronik yang bernilai lebih dari 3 miliar yuan merupakan hasil kerja keras mereka berdua selama 20 tahun. Sebagai bukti perselingkuhan istrinya, video ini bernilai 1,5 miliar. Kita bisa memberikan ini sebagai hadiah kepada Lo Hao. Bukankah aku yang memberikannya, itu kamu saudara Le? Jadi kamu bisa memintanya untuk membantumu sedikit atau apalah nanti. Bukankah itu sudah cukup? Saudara Le, menurutmu kamu bisa beritahu Hualian tentang perselingkuhanmu dengan Liu Yu. Jadikan dia orang pertama yang datang ke sisimu sebagai pemasok. Jika dia hanya bersamamu, keseimbangan di hati orang tuamu mungkin akan terguncang. Naruhodo. Jadi ini bukan bantuan kecil. Ini lebih seperti memaksa Liu Hu untuk bergabung denganku. Benar sekali. Dan satu lagi, saat keributan perselingkuhan Zhou Haibo dengan istri Hua Linjung muncul, Liu pasti berurusan dengan Zhou Haibo. Ini seperti menggunakan tangan Liu untuk menyingkar suami yang istrinya tidak setia itu. Kedua, Huang Silin juga berselingkuh dan juga bukti perselingkuhan Hua Silin diberikan kepada istrinya. Tidak bisa dipastikan siapa akan meninggalkan rumah tanpa apapun. Bukankah ini hanya mengancam Lua Hou? Tidak. Ini bukan ancaman. Saudara Le, berkomunikasi juga merupakan seni. Ketika hal yang sama diucapkan dengan cara yang berbeda, perasaan dan efek yang ditimbulkan pun berbeda. Hehehe. Aku tahu saudaraku punya rencana, jadi aku serahkan masalah ini padamu saja. Sayang orang di depan pintu itu Lau Hou, biarkan saja dia masuk, kata Tuan Li. Karena Lau Li punya tamu, kenapa aku tidak menunggu di bawah dulu? Tidak perlu. Li Hou, masuklah, kamu bukan orang luar. Saudara Wu, izinkan aku memperkenalkanmu pada Lau Hou. Liu Hao, ini saudaraku, saudara Wu. Oh bosu, senang bertemu denganmu. Yorosku, jangan hanya berdiri, silahkan duduk. Kesenangan itu milikku sepenuhnya. Lou Le, aku tidak senang denganmu, bukan kita bersenang-senang dengan kakakmu selama ini. Kenapa kita tiba-tiba mulai bertarung melawan lagi? Aku tidak mau melihatmu mendapat masalah, kata Tuan Li. Lou Hao, jangan khawatir tentang masalah itu bukan urusanmu. Apa maksudmu? Bukankah lebih baik kita tidak ikut campur dalam urusan keluarga besar itu? Apakah tidak apa-apa jika kita seenaknya menimbulkan masalah?
Apa yang kamu maksud dengan berkeliling menimbulkan masalah? Manying mendapatkan kontrak dengan kosmetik Huawei tidak mudah baginya untuk mencapai posisinya saat ini. Bukankah melanggar kontrak berarti menghancurkannya? Kamu harus meminta Nona tahu untuk tinggal di rumah sakit, menulis catatan medis palsu, mengatakan kalau dia menderita cedera yang tidak bisa dihindari. Karena kamu berteman dengan Lee Roping, kita tidak ingin kamu dipermalukan lagi. Siapa yang temannya Lee Roping? Aku tidak tahu siapa dia. Aku belum pernah bertemu dengannya. Jadi kenapa kamu berbicara dengan kosmetik Wachai Leule? Karena Leroy Ping itu pacarnya saudaraku. Hah? Kau apakah Wu Chen? Ya, itu aku, sial. Seluruh cerita yang menyuruh Laole untuk menipu Leroy Ping terungkap padanya. Kau menipuku, Laole. Kau sengaja menipuku, bukan? Sudah hampir selesai. Aku akan mulai dengan menambahkan lebih banyak api dan tiba saatnya saudaramu naik ke panggung. Tuanmu, kau pasti sudah mendengarkan meminta Leule untuk menipu Nonali tadi. Aku tahu bosku sedang memikirkan saudara Le. Namun bosku, meskipun kau meminat baik, kau sepertinya tidak memahami situasinya. Aku bisa memberitahumu dengan jelas kalau dalang di balik kecelakaan mobil 10 tahun yang lalu adalah Lei Yu. Orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan mobil telah ditemukan. Segera saudara Lei dan aku akan menjebloskan Lei Yu ke penjara. Ini sudah dilakukan, tapi akan memakan waktu cukup lama. Jadi bosku, kamu bisa lihat video yang baru aku ambil tadi sore. Zhou Habo adalah orang kepercayaan Lei Yu. Jadi saat aku mengikutinya, sayang sekali aku malah menangkap adegan ini. Kau juga mengetahui karakter Zhou Habo, bukan bosku? Hanya masalah waktu sebelum dia mendorong istrimu untuk mengambil hartamu. Jadi semakin cepat bosku tahu tentang ini akan semakin baik. Anjir, apa-apaan ini? Saudaramu benar, pasangan kurang ajar pengkhianat itu bisa melakukannya. Jangan mempermasalahkan hal ini dan jangan mencoba berdebat dengan istrimu saat kembali. Pertama, aturlah agar beberapa wanitamu tinggal di luar negeri sebentar. Tunggulah sampai kamu bercerai dan saat harta itu dialihkan menjadi milikmu, barulah biarkan mereka kembali. Bagaimana? Liu tahu kalau aku punya seorang wanita. Kapan beritanya bocor? Dasar kurang ajar. Batin Liu. Yang terserah hanyalah memverifikasi apakah Liu adalah dalang di balik semua ini. Namun setelah saudara Le dan aku berurusan dengan Liu, terlebih dahulu giliran Zhou Habo. Selanjutnya, anjir, di sini Tuan Lo pun gebrak meja karena marah. Terima kasih atas pengingat baikmu Lele. Dan tuanmu, terima kasih banyak atas penemuan ini dan telah memberitahuku. Tidak perlu berterima kasih atas saudaraku. Ini benar-benar saja berbicara adalah sebuah seni. Hal-hal yang tadinya tuduhan yang kurang lebih tidak berdasar menjadi kepastian yang mutlak. Seperti yang diharapkan dari saudara Wu, aku telah tercerahkan. Di sini Laude pun sangat berterima kasih kepada Wu Chen. Anjir, bro, ini Ding Roilong telepon gua. Angkat saja saudaraku Lei. Tuan Lei, apa kau ada waktu luang besok sore untuk kita ngobrol? Aku punya waktu, kenapa? Apa Tuan Muda Ding akan pergi ke Donghai besok? Di sini Wu Chen mengkedipkan mata mengasih kode. Itu benar, Tuan Lei, ayo jadwalkan tempatnya. Hahaha, tidak perlu lagi. Ku sudah menghubungi Lei Yu. Kenapa kau datang ke sini untuk berbicara denganku? Tuan Lei, kita bukan musuh. Aku akan membantumu kalau kau membantuku. Hal sepele tahun yang lalu adalah masa lalu, yang penting adalah hal yang bisa kita lakukan sekarang.
Ayahmu hanya memiliki dua anak laki-laki. Jika salah satu mengalami kecelakaan, tentu yang lain akan menjadi satu-satunya ahli waris, bukan? Aku tidak bisa menjelaskan detailnya melalui telepon. Jadi mari kita diskusikan secara langsung. Bating Ding Ruilong. Apa yang lain akan sino kalau tidak bekerja sama denganmu? Keluarga Ding memang arogan. Bro, apa yang harus aku lakukan? Di sini bergumam sendiri si Lei ini. Ikuti rencana dan setujui dia. Kapan tepatnya? Kau akan tiba besok siang, Tuan Dong. Nah, jam 2 Tuan Le. Kamu harus mengatur waktu dan lokasinya. Tolong dirahasiakan. Anjir ini Ruilong ini sambil nyervis rudal malah ditampar. Bukannya ke anggota band sekolah. Teknik macam apa ini? Wah, ampuh juga nih Tuan Dong nih. Langsung ditampar padahal tekniknya salah sedikit. Sebaiknya kau melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kalau tidak, kau akan kukirim ke ujung utara untuk jadi budak pabrik. Maafkan aku Tuan Muda Ding. Di sini wanita itu melanjutkan servisnya. Baiklah, ini cukup bagus, kata Ding Ruilong. Roy Bing, lupakan dukungan tahu manying dan jangan mengandalkan kinerja baik Huang Cai. Robing bersikaplah baik padaku, datanglah padaku, kata Ding Ruilong. Besok gimana ini? Di sini Lei terus kegagap-gagapan dengan rencana. Jangan khawatir Lei, bertindak saja sesuai rencanaku dan kujamin semuanya akan mulus seperti paha Amoy. Ini sudah larut, aku akan pergi dulu. Oke, Seude, ayo kita pulang. Tuan Bu, aku di sini. Ingatlah apa yang aku ajarkan kepadamu. Kalau kau punya pertanyaan, tanyakan padaku di WeChat. Oke? Siap, guruku. Rupanya di sini COD sudah belajar teknik servis yang apa yang kamu ajarkan pada adik perempuanmu? Ayahku, itu rahasia di atas para wanita. Ayolah Nona Zong, aku akan mendukungmu sebagai seorang wanita. Di sini COD hanya terdiam saja malu-malu ngeyong. Jalan Bar Fukang di distrik selatan. Tuan Wu, apakah kamu masih punya teman yang menunggu di bar? Aku tidak menunggu untuk bertemu seseorang kecuali hari sebelumnya. Sesuatu yang besar terjadi di sini. Di sini ada seorang perempuan yang meminta tolong. Di mana ada seorang preman yang mengacak-acak tempatnya. Kurang ajar, keluarlah. Rupanya di sini ada seorang preman yang mengganggu seorang pemuda dan pasangannya. Bukannya kau bersikap arogan beberapa saat yang lalu, tertangkap juga kau. Haruskah aku meminta seseorang untuk menyetrum keluar atau aku akan bersikap bijaksana dan keluar sendiri, kata preman itu. Kenapa kau bertingkah sombong tadi? Tapi sekarang kau seperti seseorang yang tulang belakangnya terlepas. Sayangnya, sudah terlambat sekarang. Saudara-saudara, tangkaplah dia. Kumohon, jangan memukulku. Di sini sambil senam olahraga. Kumohon, jangan mengajarkannya, tolong. Hei, apa yang terjadi di sini? Kata Bu Chen. Kakak, tolong selamatkan pacarku. Urus saja urusanmu sendiri bro. Jangan ikut campur urusan lain dan pergilah. Oh, begitukah? Aku tidak suka kalau ada orang yang seperti ini, kata Wu Chen, yang memerintahku sembarangan. Bacah, sok-sokan yang minta dihajar. Rupanya di sini ada seorang yang mau mengajar Wu Chen. Tentu saja Wu Chen ini ahli bela diri tingkat atas. Langsung saja dikasih paham oleh Wu Chen. Dengan tabah gantengnya dan coolnya, anjir, mereka hanya tercengoh melihat Wu Chen yang luar biasa dalam berkelahi. Apa kalian sedang bermain-main denganku? Ayo, keroyok dia. Kurang ajar. Di sini semua laki-laki langsung kepengen mengeroyok Wu Chen.
Rupanya di sini anak itu hanya tercengoh melihat Wuchen yang super cool dan super ganteng. Dan semua orang pun tidak tahu berapa menit langsung babak belur oleh kelakuan Wuchen. Ini apa-apaan ini? Dia sangat pandai bertarung. Dia seperti saudara dari bosnya, bos besar Tuan Wu yang legendaris itu. Matilah dan benarlah Tuan Wu. Apa kau mengenalku? Hah? Matilah aku. Ternyata dia Wuchen, anjir. Di sini sang preman Bu memberi hormat. Tidak tahu kalau yang dia hajar adalah bosnya. Kakak tertuaku yang bilang adalah bawahan paman Zhongguai. Itu artinya kamu adalah kakak dari bosnya kakakku. Aku sudah melihat fotomu, tapi aku tidak mengenalmu, Tuan Wu. Hei bro, aku tidak mengizinkanmu datang ke sini seperti ini. Kau terlihat seperti mafia saja. Lupakan saja, jangan lupa hubungan mereka. Aku punya beberapa teman di Shanghai. Mereka bercerita tentang stigmamu yang sudah berinovasi dan kisah cintamu dengan Go Kiki. Kau mungkin tidak tahu hal itu, tapi diamkanlah generasi muda di Shanghai. Kau cukup terkenal juga. Kakak, kami berasal dari keluarga mana? Keluargaku menjalankan restoran mie di kota kecil. Oh kakak, kamu lucu sekali ya. Kakak, Tuan Wu keluar dari mobil di jalan bar untuk menyelamatkan pasangan yang berada dalam masalah. Tapi tampaknya situasinya masih jauh dari selesai saat ini. Di sini Saude menelpon seseorang. Apa? Aku harus terus mengabarimu. Sekelompok orang besar yang baru saja tiba dan mereka terlihat menakutkan. Di sini ada seorang kakek-kakek yang cukup tua. Tuan Wu, salah mengira. Aku orang lain. Aku Guangzi. Kita pernah bertemu di tempat Tuan Li. Lihat plat nomornya. Aku akan memeriksanya. Di sini Saudi pun nampaknya agak terkejut. Plat nomornya Dong A7740. Seorang pria paruh baya sedang bersandar pada tongkat tertatih-tatih dan dia sepertinya mengenal Tuan Wu. Tidak apa-apa, ikut kenalannya. Hah? Oh, rupanya di sini Tuan Wu langsung saja menendang Tuan Li tadi. Tuan Wu memandang orang cacat itu ke bawah dan sekarang mereka mengeluarkan senjata untuk senjata api. Kirim aku lokasimu cepat. Menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Cepat singkirkan dia. Kakak, dia berani menyerangmu. Tidak mungkin aku membiarkannya. Tuanmu, anak-anak ini belum berakal sehat. Jangan pedulikan kejenakaan mereka. Rupanya di sini bos itu memohon kepada Wu Chen untuk tidak melanjutkan ini. Yang diserang adalah Tang Shenbo dan Guang Kiki. Mereka berdua itu keturunan generasi ketiga dari keluarga besar. Apa kamu paham masalahnya? Hah? Pihakmu bersalah dalam hal ini. Jadi kau harus memperlakukan baik ataupun tidak, aku bisa melindungimu. Tolong bantu aku tuanmu kali ini. Langsung aja aku tampar deh. Kakak, kamu tidak apa-apa. Berhenti berteriak. Aku dan tuanmu sedang berpura-pura. Dia mencoba menyelamatkanku. Bodoh. Kode dari bosnya. Apa kau tahu kesalahanmu bro? Hah? Ya, aku tahu tuanmu. Oke, bangunlah kalau begitu. Kakak, kau tidak apa-apa? Kakak, siapa orang cacat itu? Kenapa kamu memukulnya? Zhao Guangzi, penanggung jawab area ini. Dia adalah keamanan di daerah sini. Apa kau masih bisa mengemudi? Bagaimana kalau aku mengantarmu ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Ini tidak serius. Itu aku masalah kuat. Oh, kalau begitu, tunggu saja. Kakak ipar, apa yang kau lakukan di sini? Di sini Li Tai pun panik kalau kakak iparnya dalam kenapa-napa. Oi, Tai, kesini kau. Salah menjelaskan keluluhan seluruh ceritanya.
Hah, kurang ajar. Apa kau tidak bisa mengatur orang-orangmu? Ditambah dimarahin aja sama si Tai ini. Hah, aku sebagai atasanmu merasa jijik. Apa kau ingin aku mengajarimu bagaimana menangani situasi ini setelah main-main? Malah dihajar lagi. Ahai. Huh. Di sini kaki tangan Lai pun langsung menghajar orang yang membuat onar. Kakiku, mari kita lupakan saja. Lagi pula aku tidak terluka serius. Kalian tidak perlu terus melakukan ini. Jika tidak, tuanmu datang tidak angkat bicara sekarang. Aku akan mengirim hidungmu bodohmu ke malam ini. Kamu mengerti, Lai? Walaupun di sini Lai diomel-omeli sama tuan muda Rotai, tapi dia merasa, selamatlah hidupku saat ini. Nampaknya Rui Bing pun datang karena cemas terhadap Chen. Kakak, kenapa kamu di sini juga? Hehehe. Urusan ini sudah selesai. Hah? Kenapa kakak mengabaikanku di sini? Utu kupret, kau berani menendangkan pistol ke arah pacarku? Apa kau ingin sinu, ha? Nunali, sayangku, sabarlah. Di sini Wu Chen pun mengendalikan Roy Bing. Bukankah ini berlebihan? Apa kau akan mengkill orang-orang pinggir di jalan ini? Hei, kakak jangan. Ting, langsung saja meleset rupanya pelurunya. Hei, Tai, dia mengeluarkan pistol dan mau mengkill kakak iparmu. Apa kau masih mau membantunya? Dengarkan dulu, ini tidak seperti yang seperti itu. Liru Tai menceritakan kejadian ulang lagi. Rupanya di sini Roy Bing hanya cemas terhadap kekasihnya. Langsung dicipok saja. Nona Li sayang, apa kamu langsung datang ke sini? Tentu saja aku masih gila rasanya. Oh, apa kamu tahu apa yang terlintas dalam pikiranku ketika aku mendengar seseorang menodongkan pistol ke arahmu? Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak apa-apa. Anjir, wanita bisa tergila-gila sama si Wu Chen ini. Aku menyesalinya. Aku tidak akan menyukai anak bersamamu. Oh, benarkah? Entah bagaimana itu terdengar seperti apa yang kupikirkan. Tai, bawa Tuan Tang ke rumah sakit dan pastikan dia dirawat dengan baik. Kita akan mendiskusikan masalah apapun yang muncul besok. Juga tolong jaga saudara Zhuang dengan baik malam ini. Dan jangan main-main, dia adalah wanita kakak iparmu. Wanita ini benar-benar kakak ipar. Anjir. Tunggu, kakak memanggil wanita itu kakak ipar? Maksudnya itu apa? Kenapa aku tidak mengerti? Untung saja kejadiannya tidak jadi kacau. Ini pasti Nona Li yang dirumorkan dari keluarga Li. Keren sekali batin wanita yang di sampingnya. Malam ini aku tidak ingin ada yang mengganggu kita. Apa tuanmu sayang? Apa kau tidak masalah? Tentu saja, apapun yang kau inginkan kita gaskan. Langsung aja. Chen langsung enak-enak sama Robin. Aku menginginkannya dengan cara yang paling tradisional dan aku tidak ingin memakai dengannya. Baiklah, sesuai pesananmu, tidak pakai pengaman. Mengawasi itu kakak ipar, kami mengawasi Tuan dengan ketat selama dia di rumah sakit sampai dia keluar dari rumah sakit dan dia ingin datang menemuimu. Oh, baiklah. Jangan terlalu bersemangat untuk keluar. Biarkan dokter melakukan pemeriksaan lagi. Aku baik-baik saja kakak. Rui Bing, bisakah kamu menjaga para tamu ini? Aku akan menjawab panggilan pamanku. Oh, halo paman. Oh, Xiaowu. Ku dengar kau punya wanita lain selain putriku. Informasi paman sangat luas ya. Tidak ada yang perlu disangkal. Kau tak menyenangkalnya? Sepertinya kau belum puas. Apa berapa banyak? Katakan, lalu untuk apa kau mendekati Robin? Cukup basa-basinya paman. Tidak perlu bertele-tele. Aku akan mengurus masalah Tang Xianbo. Ternyata aku sudah sangat tua. Aku tidak bisa lagi bermain dengan kalian anak muda. Paman bisa mengatakan apa yang paman inginkan di masa depan. Bagaimanapun juga kita semua adalah keluarga. Oke, aku tidak perlu dengan anak dari keluarga Tang itu. Kau bisa menanganinya sesuai keinginanmu. Kalau kau butuh sesuatu, bicaralah dengan Atai dan biarkan dia menanganinya. Tentu saja, paman serahkan ini padaku. Dan di sini ayah Roy Bing pun
terlihat puas dengan kerja si Wuchen. Apa teleponmu sudah selesai? Rupanya di sini si Bing terlihat cemas karena ditelepon oleh ayahnya. Apa kamu ingin menanyakan sesuatu, sayang? Bisakah kamu memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Kenapa ayahku panik seperti itu? Hanya saja paman ingin membuktikan betapa aku mencintaimu dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan mempraktekkan cinta ini tentang Tang Xiaobo. Aku harus bekerja keras untuk menanganinya dengan baik dan tidak membiarkan adikmu terlibat. Kamu memang mengenal ayahku dengan baik. Untukmu aku harus melakukannya. Ayo masuk ke dalam, masih ada tamu yang harus kita jumpai. Tuan Muda Li, Tuan Muda Tong dan Go, silahkan makan buah ini. Jenis teh apa yang ingin Anda minum? Xiaode, apa yang kamu lakukan? Aku ingin melakukan sesuatu yang berguna untukmu dan bisa membantu. Dengan menyajikan teh dari air, aku juga bisa memasak, Tuan Wang. Kamu sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Apa yang terjadi, Saudara Zuang? Tidak apa-apa kok. Ini tidak ada salahnya. Aku juga bisa memasak. Oke, serahkan saja ini padaku, Saudara Zuang. Nona Li sayang, apa kamu yakin ingin memasak lagi seperti kemarin? Saudara Li, biar aku yang mengurus masakannya. Kamu dan Tuan Wu harus pergi dan menyapa para tamu. Kalau aku sudah siap lain kali, pasti aku akan membuatkan makanan enak untuk kamu lihat. Dan di sini namanya Robin sangat jengkel kepada Wuchen. Kak, apa kamu sudah menyelesaikan urusanmu? Ada apa memangnya? Kakak, bisakah kamu mengajariku kungfu? Aku ingin belajar darimu. Oh, rupanya gitu. Belajar kungfu dariku? Kakak, dulu aku mengira itu semua palsu setiap kali aku menonton Wolf Warrior atau Bruce Lee. Tapi setelah melihatmu kemarin, aku sadar aku sedang mengamati langit dari sumur. Kakak, kamu bisa mengajariku. Aku pasti akan belajar giat denganmu. Oh, begitukah? Jika aku bisa membayar biaya pengajarannya, kakak luangkan waktu untuk mengajariku. Aku yakin dengan kemampuanku untuk belajar dan tumbuh juga kuat. Kemarin mereka memukiliku, tapi dokter bilang aku baik-baik saja. Jadi dalam keadaanmu saat ini, aku ingin menguji kemampuanmu. Menurutmu berapa banyak yang bisa kau tunjukkan? Butuh berapa hari? Aku harus pilih sepenuhnya dari cenderanya terlebih dahulu. Dan kita akan membiarkannya dalam beberapa hari, oke? Sementara itu, di Bandara Donghai, si sini, King Ruilong menelpon Rubing. Akhirnya kamu menjawab teleponku juga. Katakan, bukankah kamu bilang mau makan malam bersamaku saat aku tiba di Donghai pada waktu yang tepat? Nyahlah. Di sini Robin tidak mau. Jangan seperti ini. Jika kamu tidak ingin bertemu denganku, aku akan pergi ke perusahaanmu untuk menemuimu. Kalau kau berani menunjukkan wajahmu, aku akan menendangmu keluar. Ruping, aku ingin meminta maaf kepadamu secara langsung. Kamu harus memberiku kesempatan. Pergi sinulah. Anjir, wanita ini masih saja galak seperti biasanya. Rubing, mari kita lihat berapa lama kamu akan bersikap sombong seperti ini, Kakak ipar, apa pria itu benar-benar mengatakan kalau dia akan tiba besok? Aku akan pergi dan bersiap-siap sekarang. Aku akan menahannya besok. Sementara itu di pavilion sebelah selatan. Atau jangan lakukan apapun, aku sudah membuat rencana untuk mengurusnya. Kamu cukup duduk manis di meja saja. Oh, baiklah. Aku akan mengikuti rencanamu saja, kakak ipar. Aku sudah kenyang dan aku berangkat untuk mengurus beberapa hal. Rubing dan Atai pergi ke kantor hari ini, sedangkan Xiaode akan berada di rumah. Tuanmu datang. Jika kau butuh sesuatu, tanyakan pada Xiaode. Baik. Kakak, karena kamu sibuk dengan pekerjaanmu, jangan khawatirkan kami. Ding Ruilong, Ding Ruilong, berhentilah berpura-pura. Aku tahu kau sudah tiba di Donghai. Haruskah kita memulai permainan kita sekarang? Halo Tuan Wu, halo.
Mobil apa yang digunakan orang-orang di Ngerungilong kemarin? Itu belum dikembalikan. Tolong kirimkan nomor platnya ke ponselku. Baik. Di sini ada seorang pemuda yang mengontrol sebuah server. Walaupun Master Ding tidak datang langsung kepadaku, namun jika menyangkut kebutuhannya akan sebuah mobil, hanya orang-orang inilah yang bisa digunakan. Tuan Wu, mobil sudah ditemukan, informasinya sudah dikirim ke akun WeChatmu. Bagus sekali. Kakak Rong, aku baru saja mengirim pesan di WeChat. Apa kamu merindukanku? Pria jahat, langsung datanglah ke rumahku. Aku menginginkannya. Kenapa kamu repot-repot mengirimkan lewat WeChat? Terjadi sesuatu kakak Rong. Carilah seseorang untuk memeriksa dan melacak mobil yang aku kirimkan kepadamu. Beritahu aku tujuan akhir mereka, lakukanlah dengan cepat dan berhati-hatilah. Oke, baiklah, aku akan menghubungi nanti. 10 menit kemudian, aku menemukan mereka berhenti di jalan utara Kaang. Kamu harus menemukinya setelah kamu selesai dengan pekerjaanmu. Oke, tidak masalah, Nona Wu. Satu-satunya hotel di area jalan utara Kaang yang hampir tidak bisa memenuhi standar Ding Ruilong adalah Hotel Shusao. Benar saja dia ada di kamar 616. Kalau begitu mari kita beri dia hadiah kecil dulu. Anjir, apa yang terjadi? Kenapa listrik bisa padam di hotel bintang 5 seperti ini? Tuan muda, airnya juga berhenti. Tuan, kami baru saja menerima pemberitahuan dari manajer. Tampaknya ada masalah yang terjadi dan mereka memerlukan untuk memperbaikinya. Mohon bersabarlah untuk sementara waktu, kata manajer hotel. Tunggu saja 1 jam sampai pertemuan dengan Li Cheng. Sebaiknya aku pergi sekarang saja. Bating Ding Ruilong. Apa perbaikan akan dilakukan sebelum makan malam? Seharusnya perawatan seperti ini memakan waktu 2 sampai 3 jam, Pak. Oke kalau begitu. Di sini tanpa sadar Ding Ruilong sudah masuk rencana Wu Chen. Armada Ding Ruilong keluar dengan kekuatan penuh. Sekarang giliranku, kata Wu Chen. Di sini Wu Chen mempersiapkan sarung tangan dan juga telapak kakinya. Jadi mari kita lihat di mana benda itu. Di sini Wu Chen memeriksa kamar Ding Ruilong. Ketemu di sini dia. Ding Ruilong hanya punya beberapa kata sandi yang dia ganti berulang kali. Gua sudah hafal wataknya. Di sini Wu Chen mengeluarkan laptop yang ada di dalam tasnya. Walaupun aku sudah membaca isinya berkali-kali di sini, aku tidak bisa mengatakan kalau aku bisa menghafal semuanya dengan lengkap. Oleh karena itu lebih baik aku salin saja ke flash disk ini. Jika kalau bisa adalah jangan sampai kau menggunakan senjata ini saat waktu tiba. Tapi apa kau bisa mengendalikan diri adalah masalah lain, bukanlah Ding Ruilong. Semua datanya sudah bersalin sepenuhnya di sini. Juga jejak inflarasinya sudah terhapus. Ding Ruilong, aku sudah menantikan saat di mana aku akan bertemu denganmu. Aku yakin ini akan sangat menarik. Kakak Rong, aku punya sesuatu untukmu. Di sini, Chen menemui Wu Yurong, pria jahat. Aku tidak akan menginginkan apapun lagi selama aku memilikimu, kata Wu Yurong. Kamu mau melakukan di pintu masuk, Kakak Rong? Ayo ke tempat bobo. Kalau itu berhutang 1 malam padaku, sudah berapa hari ini aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku sudah nggak kuat, kata Wu Yurong. Langsung mereka bermain kartu secepat itu. Di sini karena permainannya brutal, si Wu Yurong langsung terkapar, tidak berdaya. Saat kamu masuk tadi, kamu bilang kamu punya sesuatu untukku. Apa itu? Bukankah aku baru saja menyerahkannya semua padamu? Dasar pria nakal, seriuslah dikit. Kamu akan tahu semuanya saat melihat ini. Sambil membuka celana. Sampailah dengan baik untuk saat ini, Kakak Rong. Aku berangkat dulu juga dalam 2 jam ke depan. Jangan telepon aku. Ada sesuatu yang ingin aku lakukan dan
tidak ingin diganggu. Jangan khawatir, lanjutkan dan lakukan pekerjaanmu. Pekerjaan luar biasa yang kamu lakukan berapa saat tadi cukup untuk bertahan selama 2 jam atau bahkan lebih. Anjir, cuma bertahan 2 jam. Xiaowu, apa terjadi sesuatu yang mendesak? Paman, barusan aku mengirim dokumen ke emailmu, silahkan dilihat. Bisa-bisanya si Wuchen malah kegituan di dalam pekerjaan. Anjir ini Wuchen nih. Di mana kamu mendapatkan semua ini? Xiaowu, semua foto dan video ini juga. Ding Ruilong datang ke Donghai hari ini dan aku menyalin itu dari laptopnya. Di sini ayah Riobing pun terkaget-kaget karena hal itu. Apa zaman sekarang ini mudah untuk menyalin informasi semacam ini? Apa Wuchen sudah membunuh Ding Ruilong? Batin paman. Wuchen, apa yang kamu lakukan padanya? Bukankah kita sepakat kalau dia tidak akan sinu di Donghai? Apa yang kamu bicarakan paman? Dia masih hidup kok, walafiat. Oke, asal kamu ingat dia tidak boleh mati di Donghai. Selain itu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan khawatir paman, aku sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Ngomong-ngomong, jangan beritahu Atai atau tentang perjalanan Ding Ruilong ke Donghai hari ini. Oke, kalau begitu aku akan menutup teleponnya. Xiaowu, kamu pasti sibuk. Tentu saja. Di sini Paman Li pun tenang. Selanjutnya saatnya melihat bagaimana keadaan saudara Lei dan Ding Ruilong.